Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai uh, exchange Binance US ya. Banyak sekali pasti yang bingung kenapa Binance ini ada Binance US dan ada Binance internasional atau Binance global yang dipimpin oleh CEO Changpeng Zhao atau CZ Binance ya. Tentunya teman-teman, begini sejarah sebelum kita mengupas mengapa dia terpisah dan juga apa perbedaannya antara kedua Binance ini teman ya. Binance Global yang dipimpin oleh Changpeng Zhao ketika beroperasi di Amerika Serikat, dia selalu diboikot oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu tersandung masalah regulasi ya, hukum positif yang mengatur tentang cryptocurrency yang beroperasi di Amerika Serikat. Sehingga ya Binance ini selalu dipersulit dari segi regulasi maupun menjalin hubungan dengan perbankan yang ada di Amerika Serikat untuk mengamankan dana-dana konsumennya. Jadi dengan sepak terjang Amerika Serikat yang selalu memboikot Binance ya untuk beroperasi di wilayahnya, sehingga CZ mengambil langkah secara diam-diam dan ini tidak transparan dan tidak diekspos oleh media ya, mengambil langkah membuat anak perusahaan katakanlah, yaitu Binance US dengan mempekerjakan atau CEO bukan atas namanya tetapi atas nama orang lain ya, yang domisili di Amerika Serikat ya, dilibatkan semua oknum-oknum ya asli warga negara Amerika Serikat, sehingga didirikan Binance US ini langgeng operasi, izin-izinnya keluar karena tidak menggunakan nama Binance Global, tapi hanya lisensi Binance. Tapi ada perusahaannya dinamakan, ada nanti saya kupas ya mengenai newsnya. Nah, jadi tentunya langkah si CZ Binance ini, kalau tidak memakai langkah membuat anak perusahaan atau Binance tandingan, itu tidak akan bisa operasi di wilayah Amerika Serikat karena selalu diboikot, dianggap Binance ini perusahaan China. Perusahaan China. Jadi kalau perusahaan Cina di Amerika Serikat itu selalu dipersulit untuk beroperasi di wilayahnya. Ya, seperti TikTok ya, Binance, karena Binance ini mereka mengetahui bahwa si Changpeng Zhao ini merupakan perusahaan Cina yang di backup oleh pemerintah Cina. Jadi sangat antisipasi sekali Amerika Serikat untuk mengizinkan ya beroperasi di wilayahnya. Jadi dari segi regulasi, hukum positif yang mengatur dalam dunia kripto, mereka sangat-sangat dipersulit sekali dan selalu dipangka atau diboikot ya dari segi operasional maupun perizinan ya, regulasinya sampai ke mitra, untuk mencari mitra perbankan mereka dipersulit. Jadi tidak ada bank yang mau bekerja sama dengan Binance ini ya untuk menyimpan dana-dana konsumennya. Nah, jadi sulit untuk beroperasi. Makanya dengan langkah terobosan yang dilakukan oleh CZ ya, membuat Binance US ini, tetapi tidak digembar-gemborkan bahwa ini anak perusahaan Binance agar tidak tercium. Tetapi ada fakta yang sangat meyakinkan bahwa ini anak perusahaan Binance internasional atau Binance CZ. Terbukti Binance US pernah mentransfer dana ke perusahaan CZ Binance ya. Nah, sehingga bisa langsung ke Binance Global ya. Maka di situ salah satunya untuk meyakinkan kita bahwa Binance US itu merupakan suatu anak perusahaan dari Binance Global. Nah, untuk mengenai Ploki Ino, teman-teman, dia listing di Binance US, tapi next time tidak menutup kemungkinan akan listing di Binance Global, Binance yang berlaku untuk internasional ya. Mudah-mudahan saya dalam waktu dekat nanti Ploki Ino itu akan listing juga di Binance Global ya. Nah, ini kita akan bahas teman-teman ya mengenai Binance US telah mentransfer dana ke perusahaan CZ. Artinya ada hubungan erat antara Binance US dengan Binance Global atau Binance internasional. Ya, ini kita langsung masuk ke news ya. Bursa kripto Binance US dilaporkan melakukan sejumlah transfer dana senilai 400 juta US dollar kepada perusahaan trading diduga milik bos Binance atau Changpeng Zhao CZ ya, bernama Merit Peak Ltd ya. Jadi Binance US ini ya telah mentransfer dana sebesar 400 juta US dollar ke perusahaan CZ Binance
yaitu perusahaan yang bernama Merit Peak, ya. Berdasarkan laporan Reuters, transfer itu dilakukan rekening rahasia milik Binance US. Rekening tersebut terdaftar atas nama BAM Trading, ya. Entitas yang memiliki lisensi Binance US, entitas tersebut menggunakan bank ramah kripto Silvergate dan Silvergate Exchange Network (SEN) untuk melakukan transaksi ke Merit Peak. Nah, jadi dia menggunakan bank, ya, yang tidak disinyalir bahwa bank tersebut ada hubungan erat dengan Binance Global. Jadi terdaftar atas nama BAM Trading, ya. Nah, ini teman ya. Transaksi dari akun Binance US, ya, ke Merit Peak dimulai pada akhir tahun 2020 dan pada tahun 2021. Perusahaan trading tersebut telah menerima aliran dana lebih dari 400 juta US dollar dari Binance US dalam 89 kali transfer. Nah, ini fakta bahwa ada hubungan erat antara Binance US dengan CZ Binance, dengan Binance Global. Karena apa? Merit Peak ini perusahaan milik CZ. Nah, sedangkan Binance US ini mengirimkan dana, menggelontorkan dana ke Merit Peak dimulai tahun 2020 sampai 2021. Artinya kalau tidak ada hubungan erat bahwa dia anak perusahaan dari Binance Global, tidak mungkin Binance US ini akan mentransfer dana dalam skala besar, ya. Dan itu sampai 89 kali transfer. Perusahaan Merit Peak didirikan di British Virgin Island pada tahun 2019. Ketika itu Merit Peak menginvestasikan 1 juta US dollar ke Binance US yang baru dibuat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut mengidentifikasikan CZ sebagai manajer Merit Peak, ya. Perjanjian tersebut mengidentifikasikan CZ sebagai manajer Merit Peak. Merit Peak merupakan perusahaan trading dan market maker yang telah bangkrut. Reuters tidak bisa menentukan alasan transfer tersebut. Mereka juga tidak bisa memastikan apakah uang itu milik pelanggan Binance US atau bukan. Namun ada dugaan jalinan hubungan antara Binance dan Merit Peak yang sama-sama dijalankan CZ. Nah, itu dugaannya. Jadi mereka sudah curiga juga bahwa Binance US ini ada hubungan erat dengan Merit Peak, dengan CZ, ya. Karena ngapain dia mau transfer dana ke Merit Peak perusahaan CZ kalau tidak ada hubungan atau anak perusahaan dari Binance Global, ya. Laporan itu menyebut bahwa Binance memiliki akses ke rekening Binance US, nah, yang mengirimkan aliran dana ke Merit Peak. Nah, jadi laporan itu menyebutkan bahwa Binance Global, Binance Internasional yang dipimpin oleh CZ Binance ini memiliki akses ke rekening Binance US, ya, yang mengirimkan aliran dana ke Merit Peak. Sedangkan Merit Peak ini merupakan perusahaan CZ Binance. Laporan juga menyatakan bahwa staf Binance US harus meminta akses dan izin kepada eksekutif untuk menyetujui pembayaran keuangan Binance. Binance sendiri kerap menyatakan bahwa Binance US beroperasi secara independen dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Binance. Jadi pihak Binance US dia menyangkal bahwa dia ada hubungan erat dengan Binance, bahwa dia berdiri itu secara independen dan tidak di bawah naungan Binance Global yang dipimpin oleh CZ Binance. Jadi seolah-olah Binance US ini merupakan perusahaan yang didirikan secara independen, ya, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Binance CZ, ya. Agar apa? Agar semua izin dia tidak dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga mereka terus mendapatkan izin regulasi. Nah, sehingga perbankan-perbankan yang kerjasama itu tidak menarik diri, ya. Kalau dia tercium bahwa itu CZ Binance US ini merupakan anak perusahaan dari Binance Global atau milik CZ, maka akan diboikot, ya, baik dari segi izin regulasi untuk beroperasi dan juga untuk hubungan dengan perbankan tentunya akan diboikot semua itu. Ex-CEO Binance US, nah jadi mantan CEO Binance US hingga 2021, ya, itu sampai 2021, jadi mantan CEO Binance US hingga 2021, Catherine Coley, ya, Catherine Coley mengaku mengetahui transaksi tersebut dan sempat meminta penjelasan dari eksekutif Binance. Coley juga menanyakan tentang asal-usul dana tersebut. Namun menurutnya staf Binance, ya, US tidak ada yang tahu. Nah, maksudnya staf Binance, ya, tidak yang tahu. Juru bicara Binance US, Kimberly Soward, merespon. Kimberly Soward
merespon laporan tersebut dengan mengatakan Reuters menggunakan informasi yang sudah ketinggalan zaman, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dia menambah bahwa Meritpick tidak memperdagangkan atau menyediakan layanan apapun di platform Binance US. Dia juga menyebut hanya karyawan Binance US yang memiliki akses ke rekening bank perusahaan mereka. Jadi dia menyangkal bahwa perusahaan Meritpick ini tidak memperdagangkan atau menyediakan layanan apapun di platform Binance US. Jadi artinya bukan salah satu market maker atau pembuat pasar di Binance US Meritpick ini. Jadi seolah-olah tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan dan sakut paut antara perusahaan Meritpick dengan Binance US, ya. Jadi benar-benar menunjukkan seolah-olah Binance US ini merupakan perusahaan yang berdiri secara independen. Belakangan Binance US melalui akun Twitter ikut menanggapi laporan Reuters. Mereka menyatakan bahwa akses ke rekening Binance US hanya dimiliki karyawan Binance US. Mereka juga menyebutkan bahwa Meritpick merupakan entitas market maker yang kini sudah tidak lagi beroperasi sejak 2021. Jadi dianggap seolah-olah Meritpick ini perusahaan yang sudah bangkrut, yang tidak lagi beroperasi sejak 2021. Jadi tidak ada kaitannya dengan Binance US. Artinya Binance US ini tidak di backup atau di steer, ya, oleh perusahaan Meritpick, karena Meritpick ini disinyalir setelah bangkrut pada tahun 2021. Perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah dan tidak akan pernah menggunakan dana pelanggan. Binance US selalu mempertahankan cadangan 1:1 dan tunduk pada audit reguler dan pelaporan peraturan oleh entitas pemerintah. Nah, sebelumnya, berdasarkan laporan The Wall Street Journal pada Februari 2022, hubungan antara Binance US dengan Meritpick juga pernah diselidiki oleh Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat. Saat itu reguler federal dilaporkan telah meminta informasi tentang Meritpick dan satu perusahaan lainnya, Sigma Chain AG, terkait hubungan mereka terutama dalam hal pengelolaan dana pelanggan dengan Binance US, ya. Jadi itulah teman-teman, ya. Jadi Binance US ini merupakan, kalau menurut hemat saya, suatu perusahaan yang masih di bawah naungan KZ Binance, ya, Binance Global atau Binance Internasional. Jadi mengenai Floki Inu yang telah listing di Binance US, mudah-mudahan dalam waktu dekat dia akan listing juga di Binance, ya, yang internasional, yang global, ya. Nah, karena untuk menembus Binance US ini bukan gampang juga, ini merupakan hal yang sulit, dan ini pun pastinya ada campur tangan dari KZ Binance sehingga bisa menembus atau listing ke Binance US. Semoga, ya, Floki Inu yang baru listing di Binance US akan terbang dan kemudian next time akan segera dia listing di Binance Internasional atau Binance Global, ya. Disclaimer on Dior. Semoga bermanfaat informasi dan edukasi yang saya berikan, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video saya yang selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.